Hasmi TV, media kebangkitan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para pemirsa Hasmi TV yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini kembali lagi bersama kami dalam acara Kurma, ya, kajian umum Ramadan. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam hari ini, yaitu di bulan suci Ramadan, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Hasmi TV yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan berbahagia ini kami sudah bersama pemateri kita pada malam hari ini, yaitu Al-Ustadz Anas Abdillah SUD Hafizahullah Ta'ala. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Antum gimana? Alhamdulillah sehat, Ustadz. Sehat ya. Baik, insyaallah sehat ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Anas Abdillah SUD yang sudah hadir untuk mengisi materi pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita doakan beliau diberikan kesehatan selalu untuk membimbing kita. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa, bagi Anda yang ingin bergabung memberikan pertanyaan dalam kajian umum Ramadan ini, silakan bisa menghubungi nomor kami di 0812 1563 9779. Dan untuk malam hari ini, tema yang akan kita ambil adalah jangan biarkan puasa Anda sia-sia. Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita simak dan saksikan bersama live streaming Kurma kajian umum Ramadan dengan pembahasan jangan biarkan puasa Anda sia-sia bersama guru kita, yaitu Al-Ustadz Anas Abdillah SUD Hafizahullah Ta'ala. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, syukran akhi Khairuman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, di malam yang keempat di bulan Ramadan ini, tepatnya hari Kamis ya, tanggal 15 April 2021, kita kembali dipertemukan dalam melalui media kita Hasmi TV ini dalam rangka bersama-sama untuk bertaqarrub kepada Allah dengan berthalabul ilmi atau bersama-sama bermurojaah ilmu. Baik kaum muslimin yang berbahagia, insyaallah di kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sedikit tema ataupun judul dari pertemuan kita malam hari ini, yakni jangan biarkan puasa Anda sia-sia. Nah, pembahasan ini tentunya sangat penting untuk kita semua, sebab Rasulullah SAW jauh-jauh hari beliau mengingatkan kepada umatnya, kepada kita semua, seraya bersabda, rubba sha'imin hazzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga saja. Hadis atau broni, dan ini dikatakan sahih. Nah, ini pemirsa yang berbahagia, berangkat dari hadis ini tentunya kita sebagai seorang muslim yang berharap setiap amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk puasa kita, ya, maka kita harusnya khawatir, ya,
harusnya perhatian penuh terhadap ibadah puasa kita. Kenapa? Ya, jangan sampai puasa kita seperti yang disinyalir oleh Rasulullah SAW, rubba shaimin hadduhu min siyamihi alju wal atos, gitu ya akhi khairuman. Jangan sampai kita termasuk orang yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja dalam berpuasa. Dan ini ya, kalau sudah diwanti-wanti seperti ini artinya berarti ada orang-orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga, kecuali hanya capek doang, capek saja. Nah, ini tentunya kita sangat takut, sangat khawatir ya, karena kita berharap di bulan Ramadan ini yang begitu banyak sekali keutamaannya, fadilahnya, keberkahannya dan sebagainya ya, kok kemudian ya kita takut sekali ya, jangan-jangan atau jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dikatakan dalam hadis Nabi hanya dapat lapar dan dahaga saja. Nah, untuk itu pemirsa yang berbahagia, kita perlu memperhatikan beberapa hal ya yang akan saya sampaikan agar puasa kita tidak sia-sia. Yang pertama, puasa kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, akhi khairuman dan kaum muslimin yang berbahagia. Ini kunci yang sangat pokok, yang sangat vital, begitu ya. Yaitu setiap ibadah kita, termasuk puasa kita, kita harus niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan ada niatan-niatan yang lain di samping karena Allah Subhanahu wa taala, apalagi niat untuk yang lain mutlak, bukan karena Allah sama sekali. Begitu. Ya, kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala disekutukan atau disejajarkan, ya, niat karena Allah juga niat karena yang lain, ini pun adalah suatu pelanggaran yang sangat besar. Artinya dia tidak murni, tidak ikhlas dalam beribadah, begitu ya. Misalkan tentang puasa kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berpuasa akan tetapi sebenarnya puasa kita bukan karena Allah. Misalkan karena apa? Misalkan karena teman, ya. Kalau misalkan di tempat kerja yang lain puasa, ya, dia muslim, temannya muslim, yang temannya puasa, dia nggak puasa, nggak enak, begitu. Padahal kalau di rumah atau di tempat lain, kalau di luar kerjaan, misalkan di luar kantor, biasanya nggak puasa. Dan biasanya ngumpet-ngumpet kalau di rumah makan, di luar pura-pura puasa. Nah, ini terjadi, ini banyak nih akhi khairuman dan teman-teman yang berbahagia. Ya, waktu dulu misalkan teman-teman misalkan ya, anak-anak muda yang mungkin belum paham, belum mengerti atau hidayah keimanan belum menancap kepada dirinya, sehingga dia menganggap enteng tidak puasa nggak apa-apa ya. Di rumahnya dia makan minum, begitu keluar dia pura-pura berpuasa, atau menghormati orang yang berpuasa dengan tidak makan atau dengan mengatakan puasa ya. Dan mungkin ada orang-orang yang berpuasa itu karena nggak enak ya, karena temannya ya, atau kalau di kampus karena teman kuliahnya, kalau di sekolah teman sekolahnya, di kerjaan karena teman kerjanya, atau karena atasannya ya, atau karena orang tuanya, karena mertuanya dan sebagainya. Nah, ini niatan-niatan yang seperti ini, maka ini berarti tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang pertama, puasa kita harus ikhlas karena Allah, dan Allah Subhanahu wa taala ya mewajibkan kepada setiap hambanya dalam beribadah, dalam menjalankan Islam ini harus murni ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti disebutkan dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Ini pemirsa dan kaum muslimin, kita bisa simak surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Dalam penggalan ayat ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Padahal mereka, manusia, tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah, beribadah dengan Allah, dengan beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Begitu pemirsa dan kaum muslimin yang berbahagia. Ya, artinya kita diperintahkan, diwajibkan oleh Allah untuk hanya taat kepada Allah semata dalam masalah ibadah atau dalam masalah agama ini. Ya, jangan kemudian beribadah karena Allah tapi karena yang lain, karena Allah karena yang lain misalkan, apalagi karena yang lain, sama sekali bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, pun demikian Rasulullah SAW ya secara spesifik menyebutkan mengenai keikhlasan ini dalam masalah ibadah puasa. Misalkan
Dalam sebuah hadis disebutkan, hadis muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim, hadis ini sahih dan sangat masyhur di tengah-tengah kita, ya khususnya menjelang bulan Ramadan atau dalam bulan Ramadan senantiasa diingatkan oleh para dai, para ustadz, para kiai dan yang lain sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisab, kata Rasulullah, niscaya dosanya yang telah lalu akan diampuni. Nah, ini pemirsa yang berbahagia. Dosanya yang telah lalu akan diampuni bagi siapa? Bagi orang-orang yang berpuasa. Orang-orang yang puasanya yang seperti apa? Ya, bukan orang-orang yang sekedar puasa saja, akan tetapi tidak memperhatikan hal-hal yang mesti dia lakukan, yang wajib bagi dirinya, misalnya masalah keikhlasan, bukan. Tapi bagi orang-orang yang berpuasanya karena iman dan ihtisab. Ikhlas hanya mengharap pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika iman dan ihtisab mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala ada dalam diri seorang ketika dia berpuasa, maka janji Allah Subhanahu wa taala benar untuk dia, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Pemirsa yang berbahagia, jadi ikhlas karena Allah menjadi penentu, ya, bagaimana puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan berbuah pahala dan keberkahan yang sangat banyak. Kemudian di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-65, untuk orang-orang yang tidak ikhlas dalam beramal, yang mempersekutukan Allah dalam amalnya, ya, maka amalnya akan hancur, lebur, berantakan. Ya, digambarkan, kita sering ya mendengar amalnya itu akan hancur atau berhamburan seperti debu yang berterbangan, begitu ya. Debu kalau ditiup angin, bus, hilang. Ya, kalau ada debu di sini, angin kencang, maka nggak ada bekasnya. Nah, kita lihat dalam surat Az-Zumar ayat ke-65, akhi Khuraman dan pemirsa semuanya. Allah berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Apa wahyunya? La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang rugi. Nah, ini pemirsa kaum muslimin, pemirsa Hasmi TV yang berbahagia, kalau puasa kita ya tidak murni karena Allah Subhanahu wa taala, maka hancur, nggak ada bekas sama sekali. Ya, seperti tadi dalam hadis dikatakan kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Kemudian ada satu ungkapan yang sangat bagus, yang sangat indah dari seorang ulama besar, Ibnul Qayyim rahimahullah, dalam Al-Fawaid. Beliau memberikan nasihat kepada kita semuanya, ya, seraya mengatakan amalan yang dilakukan tanpa disertai ikhlas dan tanpa mengikuti tuntunan Nabi SAW bagaikan seorang musafir yang membawa bekal pasir. Bekal tersebut hanya akan memberatkan dirinya, namun tidak membawa manfaat apa-apa. Ya, perhatikan, kita simak bersama. Ya, kita perhatikan perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah. Ya, suatu amal yang dilakukan tanpa disertai ikhlas dan tanpa mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, ini seperti seorang musafir yang sedang sedang melakukan perjalanan, ya, perjalanan jauh ke suatu tempat yang dituju yang penting bagi dirinya. Dia membawa bekal, tapi bekalnya itu berupa pasir. Coba antum bayangkan, kita bayangkan, ya, bekal perjalanan yang dibawa itu pasir. Ya, maka kata beliau, bekal itu tidak bermanfaat bagi dirinya, bahkan hanya akan memberatkan saja. Begitu akhi Khariman, ya. Kalau kita suruh safar kemudian suruh bawa pasir, dan zaman dahulu bukan seperti sekarang ada mobil, begitu kan? Mungkin paling banter safar zaman dahulu ya pakai unta atau pakai kuda, begitu kan? Antum bayangkan suruh bawa pasir, ya, apalagi misalkan jalan kaki.
Ya, ini sangat-sangat memberatkan. Dan ini gambaran bagi orang-orang yang dalam beramal tidak ikhlas. Makanya dalam puasa tadi, ya, rubba shaimin hadzuhu min siyamihi alju wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa ya, tidak mendapat apa-apa dari puasanya itu kecuali hanya lapar dan dahaga. Seperti orang yang safar bawa pasir hanya akan memberatkan dirinya. Ya, lapar dan dahaga yang dia dapatkan tapi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika puasanya tidak ikhlas. Ini yang pertama. Jadi harus diperhatikan, kita harus ikhlas dalam beribadah. Dalam hal ini yang kita sedang bahas adalah dalam berpuasa, begitu ya. Kemudian selanjutnya yang kedua yang harus kita perhatikan agar puasa kita tidak sia-sia adalah berilmu tentang ibadah puasa. Nah, pemirsa yang berbahagia, ilmu yang dimaksud ilmu tentang apa? Tentunya kita sedang berbicara tentang ibadah puasa Ramadan ya, akhi Khairuman dan pemirsa. Maka yang dimaksud adalah berilmu tentang ilmu ibadah puasa. Misalkan rukun puasa, ya, syarat sah puasa, sunnah-sunnah puasa, hal-hal yang membatalkan puasa nih akhi Khairuman, sampai kepada kafarah atau apa namanya? Tebusan yang harus dia lakukan atau dia kerjakan untuk menebus kalau terjadi kesalahan. Nah, ini seharusnya sebelum memasuki bulan Ramadan memang kita harus sudah ada bekal itu. Ya, kita harus ada bekal. Lebih baik lagi kalau sudah ada bekal kemudian dimurajaah terus ya, diulang lagi, dibaca lagi ya bukunya, kitabnya ataupun artikelnya yang ada di HP kita atau di laptop kita dan seterusnya. Nah, ini penting sekali ya. Sampai-sampai para ulama, dari para sahabat sampai para ulama ya, mayoritas semuanya mereka mengatakan bahwa ilmu di dalam ibadah itu sangat penting sekali. Nggak mungkin ibadah itu tanpa ilmu gitu ya. Karena ibadah tanpa ilmu yang ada hanyalah kerusakan. Tidak akan mendapatkan kebaikan orang yang beribadah tanpa ilmu. Ya, makanya tidak boleh setiap kita atau masing-masing kita kemudian berinovasi dalam ibadah tanpa ilmu. Ya, hancur agama ini kalau begitu kan, gitu ya. Coba masing-masing kita, misalkan saya, akhi Khairuman, kemudian teman-teman yang ada di studio ini, dan semua kaum muslimin masing-masing punya inovasi ibadah masing-masing dalam sholatnya misalkan. Ada sholat A, sholat B, sholat C, sholat D, sholat dan seterusnya, padahal nggak pernah diajarkan oleh Rasulullah, tidak ada ilmunya, kemudian diadakan perayaan A, B, C, D, padahal tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, kemudian diadakan. Hancur agama ini, nggak ada bentuknya. Ya, untuk itu, menurut para ulama dan disepakati oleh kaum muslimin, ilmu itu kedudukannya sangat penting. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ya, salah seorang sahabat yang dikatakan ini adalah ulamanya para sahabat. Beliau mengatakan, al-ilmu imamun amal. Ilmu itu imamnya amal. Ya, pemirsa Hasmi TV yang berbahagia, kita perhatikan ya, kalau kita sholat jamaah, kita jadi makmum, itu kan imam ada di depan kita, begitu ya. Dan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ilmu itu imamnya amal. Jadi yang namanya imam itu harus diikuti. Ya, maka ilmu itu imamnya amal. Jadi amal itu harus mengikuti ilmu. Ya, kalau imamnya ruku, misalkan kita gambarkan sholat ya, maka makmumnya harus ruku. Artinya kalau amal itu harus ngikutin ilmu, ya. Jadi amal yang kita kerjakan, ibadah yang kita kerjakan itu harus berdasarkan ilmu. Maka al-ilmu imamun amal, begitu. Pun demikian, ulama yang sangat terkenal yang hadisnya menjadi rujukan, hadis paling sahih setelah Al-Qur'an, begitu ya, yaitu Imam Al-Bukhari. Beliau pun menulis dalam satu bab dalam kitab beliau, yaitu dikatakan al-ilmu qoblal qaul wa amal. Ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Jadi ilmu dulu sebelum berkata dan berbuat. Ya, supaya apa? Supaya tidak jatuh pada perbuatan dosa dan kerusakan. Ya, sebelum berkata dan beramal, ilmu terlebih dahulu. Ya, ini penting sekali. Pun demikian Imam Az-Zuhri rahimahullah, salah seorang ulama besar, kalau tidak salah dari kurun tabi'in ataupun tabi'it tabi'in. Beliau mengatakan, ma'ubidallahu bisyai'in afdala minal ilm. Perhatikan, tidak ada sesuatu pun yang lebih utama untuk beribadah kepada Allah selain daripada ilmu. Tidak ada yang lebih utama untuk beribadah kepada Allah selain daripada ilmu.
Berarti ini penting sekali ilmu ya. Dan ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, berapa banyak menyebutkan, memotivasi tentang keutamaan orang yang berilmu atau orang yang menuntut ilmu. Sehingga ini menjadi sangat penting. Sampai-sampai dikatakan thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Begitu. Sampai Rasulullah pun diperintahkan untuk berdoa, Rabbi zidni ilma. Dan seterusnya banyak sekali ya di dalam nas-nas yang sahih begitu. Nah, untuk itu berilmu sebelum kita melaksanakan atau menjalani ibadah puasa. Nah, mumpung kita masih di awal-awal Ramadan begitu ya, agar ibadah kita ibadah puasa kita lebih sempurna lagi, lebih baik lagi, maka yang terbaik adalah kita bekali ibadah kita dengan ilmu, termasuk khususnya dalam hal ini adalah ibadah puasa. Kemudian yang ketiga, agar puasa kita tidak menjadi sia-sia, maka yang ketiga kita berusaha semaksimal mungkin untuk berittiba kepada Rasulullah SAW, ya, meneladani Rasulullah SAW dalam mengisi hari-hari di bulan Ramadan, ya. Misalkan mulai dari tidur, bangun tidur sampai tidur lagi. Kita ulik lagi, kita gali lagi bagaimana si Rasulullah SAW yang begitu di bulan Ramadan bangun tidur, apa yang beliau lakukan. Di antaranya yang pertama adalah makan sahur. Ini akhi khaiman. Ini terkadang makan sahur itu disepelekan oleh sebagian kaum muslimin. Ya, mentang-mentang dia kuat dalam puasanya, ya. Nggak sahur pun saya kuat kok, Pak Ustadz, gitu. Nggak sahur saya kuat, ya. Kemudian dia nggak sahur. Ya masih mending kalau dia bangun subuh. Kalau enggak, ini kan bahaya begitu ya. Pun sebenarnya ini nggak mending, karena sahur ini adalah salah satu ibadah atau sunnah di dalam puasa ini yang ditekankan di dalam Islam, yang diajarkan oleh Rasulullah sangat ditekankan, gitu ya. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Man arada ayyasuma falyatasahhar bisyai." Barang siapa yang mau berpuasa, hendaklah dia sahur dengan sesuatu. Ya, barang siapa yang mau berpuasa, hendaklah dia sahur dengan sesuatu. Ya, dalam nas yang lain dikatakan nikmat sahur atau sebaik-baik sahur adalah dengan kurma. Begitu ya. Akan tetapi silakan saja ya. Mau kurma boleh ya, kalau biasa di kita kan makan begitu ya. Ya, silahkan gitu ya. Tapi jangan tinggalkan kurmanya mungkin, biar kita berusaha untuk mengikuti Rasulullah SAW. Dan di dalam sahur ini ada keberkahan. Keberkahan dalam sahur. Jadi jangan tinggalkan sahur. Sayang sekali keberkahan. Ya, yang dimaksud keberkahan apa? Itu kebaikan yang terus bertambah. Ziyadatul khair. Kebaikan-kebaikan yang sangat banyak sekali. Dan berkah ketika berpuasa dalam bersahur itu, ya, di antaranya adalah menurut para ulama, ya, berkah yang pertama kita mengikuti atau mentaati Rasulullah, karena Rasulullah memerintahkan untuk sahur. Kemudian di antaranya lagi adalah berkah, jadi puasa kita lebih kuat. Ya, tetap saja walaupun orang kuat berpuasa tanpa sahur, tapi dengan yang sahur pasti akan beda kan? Gitu kan? Minimal dia makan kurma kemudian minum air. Ya, hausnya mungkin nggak separah orang yang nggak sahur. Ya, bangun tidur aja mungkin udah kering tenggorokan karena nggak sahur gitu kan, dan seterusnya. Jadi berkah-berkah itu banyak sekali di dalam di waktu sahur itu, dan kita bisa berdoa di waktu sahur itu, doa yang diijabah oleh Allah, kemudian kita bisa beristighfar, diampuni oleh Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Dan Rasulullah SAW mengabarkan tentang keberkahan ini di dalam hadisnya, tasaharu fa inna fis sahur barakah. Ini Rasulullah mengatakan demikian ya, makan sahurlah karena dalam makan sahur terdapat keberkahan. Nah, ini kemudian yang selanjutnya setelah sahur, kalau masih ada waktu misalkan ya kita manfaatkan waktu itu untuk apa misalkan. Kalau mau menambah sholat malam silahkan ya. Tapi jangan lupa kalau tadi di tarawih sudah witir, jangan witir 2 kali gitu ya. Karena witir genap. Karena witir ganjil. Jadi kalau 2 kali nanti jadinya genap begitu. Silakan boleh saja menambahkan sholat sunnah 2 rakaat, 4 rakaat, tapi tidak ditutup dengan witir lagi karena sudah witir. Kemudian masih ada waktu lagi. Buat apa? Membaca Al-Quran sambil menunggu datangnya waktu subuh. Jangan tidur kemudian nanti subuhnya kebablasan gitu ya. Nah, kemudian setelah itu adalah sholat subuh berjamaah.
ya di dalam di masjid ya, tentunya bagi ikhwan silakan, bagi perempuan pun sebenarnya tidak dilarang untuk salat subuh berjamaah, tentunya jangan memperhatikan hal-hal hal-hal syar'i, jangan sampai menimbulkan fitnah dan sebagainya, harus aman dan seterusnya ya. Nah, salat subuh berjamaah ini di masjid ini mempunyai keutamaan yang sangat besar. Sebelum salat subuh dimulai, ya sebelum iqamah dikumandangkan, ya kita berusaha untuk salat qobliyah subuh. Ya, di mana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, kalau tidak salah ya, raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar, salat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Atau kama qala Rasulullah SAW. 2 rakaat salat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Ya, kemudian salat subuhnya jelas. Kalau salat wajib itu kalau salat sunnahnya saja itu luar biasa pahalanya, apalagi salat wajibnya. Salat wajib, pahala salat wajib tidak akan terkalahkan oleh salat sunnah. Maka jangan terbalik ya, mengutamakan salat malam tapi salat subuh kesiangan. Jangan terbalik seperti itu. Dan dikatakan dalam hadis, orang yang salat subuh secara berjamaah maka dituliskan baginya itu setara dengan salat malam semalam suntuk. Nah, tadi makanya jangan kebalik, salat malam kemudiannya sampai lama gitu, tapi subuhnya kesiangan atau enggak salat subuh. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Nah, jadi salat subuh, di dalam salat subuh itu banyak sekali keutamaannya. Artinya setelah sahur itu jangan kemudian tidur kembali ya, atau jangan sampai terlambat untuk salat subuh berjamaah. Setelah itu memperbanyak zikir kepada Allah. Ya, pada subuh ada syariat untuk zikir pagi ya. Silakan dibaca, kalau tidak hafal bisa dibaca dengan bukunya. Dan sekarang banyak ya, ada akhi khairuman dan pemirsa, buku kecil gitu kan, panduan zikir pagi dan petang. Nah, itu bisa dibaca. Ya, syukur-syukur bisa dihafal sehingga suatu saat terlupa tidak membawa buku bisa dibaca kapan saja. Gitu. Nah, ini sangat penting untuk kita untuk membentengi diri kita. Para ulama memberikan teladan kepada kita ya. Contoh yang sangat masyhur di tengah-tengah kita adalah gurunya Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu Ibnu Taimiyah ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau setiap hari ya dikatakan itu untuk membentengi dirinya dari godaan-godaan setan dan was-was dan seterusnya, senantiasa zikir setelah subuh sampai salat duha begitu ya. Setelah itu salat duha. Dan ini menjadi kekuatan pada diri Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi memperbanyak zikir ataupun zikir secara mutlak, membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, seterusnya dan seterusnya. Ini adalah termasuk zikir-zikir yang disyariatkan di dalam Islam. Kemudian setelah itu bisa kita meneladani Rasulullah SAW dalam ibadah puasa ini, diantaranya adalah memberi makan orang yang berbuka puasa. Nah, ini salah satu trik agar kita mendapatkan ibadah puasa berlipat-lipat. Ya, kalau orang lain dapatkan ibadah puasa dalam waktu sebulan itu katakanlah 29 hari atau 30 hari, mungkin pemirsa dan jamaah sekalian bisa mendapatkan ibadah puasa sampai 60 orang ya, atau 60 pahala ibadah puasa. Dengan apa? Dengan cara mungkin setiap hari dia memberi makan orang yang berbuka puasa 1, atau dalam sehari dia langsung memberi makan 30 orang gitu ya, dalam sehari selama 1 bulan misalkan, atau 1 hari dia memberi makan 5 orang dan seterusnya, maka pahala puasanya itu akan berlipat-lipat seterusnya. Dia akan mendapatkan pahala puasa dari orang yang dia beri buka puasa, orang yang berpuasa itu ya. Kita lihat Rasulullah SAW bersabda, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'a. Barang siapa yang memberi buka orang yang berpuasa, tentunya di waktu buka puasa ya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang diberinya buka tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Gimana, siapa yang nggak tertarik ya? Kalau seandainya ada orang yang punya banyak rezeki tapi nggak melaksanakan amalan ini rugi banget ini, akhi khairuman. Ya, kalau kita punya uang, ya punya rezeki yang lebih, yang cukup,
Maka hendaklah ya kita berlomba-lomba dalam hal ini, yaitu berlomba-lomba untuk memberi buka orang yang berpuasa di waktu berbuka itu. Ya, kalau memberinya kapan saja silakan. Yang penting maksudnya dia makan waktu berbuka. Begitu ya. Barang siapa yang memberi makan orang yang memberi buka puasa orang yang berpuasa, ya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang diberinya buka puasa itu, dan pahala orang itu tidak dikurangi. Kalau kita ngasih sehari satu orang, maka dapat pahala puasa kita sendiri, kemudian kita dapat pahala puasa orang yang kita beri buka puasa. Ini luar biasa ya, kemaha kasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, memberikan pahala yang begitu berlimpah di dalam bulan Ramadan ini. Kemudian yang selanjutnya adalah ya kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyegerakan berbuka puasa. Nah, ini akhi Khairman dan pemirsa Hasmi TV yang berbahagia. Jadi begitu tiba waktu maghrib ya, atau matahari tenggelam gitu ya, ghurub, maka kita segera berbuka puasa. Ya, biasanya ditandai dengan suara adzan, kumandang adzan. Jadi jangan menunda-nunda, kemudian bukanya nanti setelah sholat maghrib, sama sekali nggak membatalkan puasa misalkan dia ya, sampai setelah sholat maghrib baru buka. Ini tidak benar. Ya, ini tidak sesuai dengan sunnah. Ya, bukan malah tambah bagus, ini tambah jelek. Ini tidak bagus gitu ya. Walaupun dia lebih lama berpuasanya, iya, tapi kita bukan masalah lebih lama nggak lebih lama. Ya, kalau lebih lama lebih bagus, mungkin orang nggak akan buka. Dan puasa yang tidak dengan berbuka itu justru dilarang, diharamkan di dalam Islam. Namanya puasa wisol, nggak buka-buka gitu ya. Ini nggak boleh. Ya. Maka yang bagus adalah yang sesuai dengan sunnah, yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah mengajarkan kepada kita ya dengan sabdanya, beliau mengatakan la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitr. Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Ya, jadi segera berbuka. Ya, jangan mengikuti orang-orang ahlul kitab yang bukanya nanti setelah waktu Isya misalkan begitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita meneladani beliau dengan melaksanakan sholat taraweh secara berjamaah begitu. Nah, dalam masalah sholat taraweh ini Rasulullah SAW memberikan satu motivasi kepada umatnya ya, seraya bersabda, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa melakukan qiyam Ramadan, salat tarawih karena iman dan mencari pahala dari Allah, ikhlas karena Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Nah, inilah kenapa Ramadan itu disebut Ramadan, ini karena dosa-dosa manusia itu dibakar. Ya, Ramadan kalau nggak salah itu namanya pembakaran. Yang pertama, ketika Rasulullah tadi sudah saya sampaikan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, dibakar dosa-dosa manusia, diampuni. Nah, dihapuskan, dihanguskan. Pun begitu kemudian Rasulullah membakar lagi ya. Kemudian dosa-dosa kita dibakar lagi, dihapus lagi, dihanguskan lagi dengan apa? Ketika kita salat tarawih berjamaah atau salat tarawih dalam hal ini. Yaitu Rasulullah mengatakan man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan lagi akhir khaiman ya, dibakar lagi. Rasulullah mengatakan man qama lailatul qadri, gitu kan? Imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat malam pada malam Lailatul Qadar, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Maka ini pemirsa dan jamaah sekalian, bulan Ramadan adalah bulan ampunan ya, sehingga termasuk dalam salat tarawih ini pun Allah akan janjikan ampunan dan pahala-pahala yang banyak sekali begitu ya. Maka kita meneladani Rasulullah supaya puasa kita nggak sia-sia, Ramadan kita nggak sia-sia, kita melaksanakan salat tarawih. Jangan sepelekan salat tarawih, walaupun sunnah, tapi ini sunnah, termasuk sunnah yang sangat besar pahalanya. Kemudian yang selanjutnya kita meneladani Rasulullah diantaranya adalah dengan memperbanyak tilawah Al-Quran. Gitu ya, harus kita bedakan, harus kita berbeda. Di hari-hari biasa dan di hari-hari Ramadan, dalam interaksi kita dengan Al-Quran, ya jangan biasa-biasa aja gitu. Ya buat apa antum katanya nunggu-nunggu Ramadan, wah sebentar lagi Ramadan. Sebenarnya yang antum tunggu Ramadan apa gitu ya? Buka puasanya. Lebaran, buka puasanya gitu. Atau bukbernya gitu kan? Kan aneh gitu. Giliran datang Ramadan, tapi sikap antum dengan Al-Quran, padahal Rasulullah biasa aja. Padahal Rasulullah itu
ketika bulan Ramadan Jibril datang kepada Rasulullah lebih intens lagi. Begitu. Dan Rasulullah memotivasi kita, ya, dengan hadisnya as-siyamu wal Qur'an yusfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. As-siyam dan Al-Qur'an memberi syafaat kepada pelakunya, kepada orang yang mengerjakannya pada hari kiamat. Ya. Yaqulu siyam, puasa berkata, ay rabbi mana'tuhu ta'am wa syahawat bin nahar. Ya, fasafi'ni fihi. Puasa mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, aku telah menahan dia dari makan dan syahwat di siang hari. Maka izinkan aku untuk memberi syafaat kepada orang ini, orang yang berpuasa ini. Wa yaqulul Qur'an, dan Al-Qur'an pun berkata, ya, Rabbi, wahai Rabbku, mana'tuhun naum bil lail. Aku telah menahan dia dari tidur malam. Nah, ini karena kebiasaan orang membaca Al-Quran itu di malam hari, akhi Khairuman. Kenapa? Karena di siang hari kebanyakan bekerja. Maka malam hari jangan kemudian dihabiskan hanya dengan HP kita. Ini kalau kata Ustaz Fatih, gajah-gajah kita nih. Ya, gajah-gajah di bulan Ramadan. Baik gitu kan? Jadi Al-Quran mengatakan aku telah menahan dia, orang membaca Al-Quran ini di malam tidur di malam hari. Ya, dari tidurnya. Maka Al-Quran mengatakan fasafi'ni fihi, izinkan aku untuk memberi syafaat kepada orang yang membaca Al-Quran ini. Ya, qala Rasulullah bersabda fayusaffa'ani, maka kedua-duanya As-Siyam dan Al-Quran memberi syafaat kepada hamba itu pada hari kiamat. Ini Masya Allah satu yang sangat luar biasa. Bagaimana mungkin kita akan biasa-biasa ketika Ramadan datang dengan hari-hari di luar Ramadan? Ya, khususnya dalam hal ini kita sedang berbicara dengan pada hal interaksi dengan Al-Quran, kan begitu ya. Minimal sekali kita selama Ramadan itu 30 juz kita khotamkan, begitu ya. Kita khotamkan. Kalau lebih bagus lagi. Syukur-syukur bisa demikian. Kita berusaha semaksimal mungkin, begitu ya. Jangan sampai dalam menyambut atau menyikapi bulan Ramadan kemudian kita biasa-biasa aja, gitu. Dan kemudian yang selanjutnya, yang keempat yang kita harus tadi ya, ini masalah kita berusaha beritiba. Yang ketiga ya, kepada Rasulullah SAW. Tentunya masih banyak hal-hal yang nggak bisa disebutkan di kesempatan ini karena waktunya akan sangat panjang. Yang keempat, agar puasa kita tidak sia-sia, kita perhatikan ya, untuk tidak berkata dusta, berkata sia-sia, berkata jorok, porno, dan tidak melakukan perbuatan maksiat. Ini hati-hati ya. Kadang-kadang puasa tapi mulut kita nggak dijaga. Ya, ini dikira tidak berbahaya bagi puasanya, padahal berbahaya. Ya, kita lihat dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah mengamalkannya, ya, dia berkata dusta atau mengamalkan dustanya, maka Allah tidak butuh terhadap atau dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus atau puasa yang dia lakukan. Tidak butuh. Ketika dia tetap berkata dusta, dia tetap mengamalkan kedustaan itu. Nah, ini hadis yang pertama dalam hal ini ya. Ada hadis yang lain yaitu tentang perkataan sia-sia dan rafas. Kita harus berhati-hati. Ini Rasulullah SAW memperingatkan kepada kita tentang perkataan lagwu, perkataan yang sia-sia, dan rafas, perkataan yang menjurus pada porno, ya. Dan ini biasanya terjadi pada anak-anak muda misalkan ya, bahkan orang-orang tua yang masih sok muda gitu ya, menggoda wanita ketika di jalan-jalan, ketika melihat itu ya. Naudzubillah min dzalik. Ini jangan sampai terjadi pada kita semua. Masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa siyam minal akli wasyarab, innama siyam minal lagwi warrafas. Fa in sabaka ahadun aw jahula 'alaika fataqul inni shaimun." Puasa bukanlah hanya soal menahan makan dan minum saja. Jadi puasa bukan hanya itu. Ya, maka dalam hadis yang lain dikatakan ahwanus siyam, puasa yang paling ringan adalah menahan makan dan minum, gitu kan? Puasa yang paling ringan. Nah, jadi puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum saja, kata Nabi SAW. Akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan al-lagwi warafas, al-lagwu warafas, dari perkataan lagwu dan rafas. Lagwu itu perkataan yang sia-sia, ya, yang nggak berfaedah,
banyak juga ngomong ngoceh ngalor ngidul tapi nggak berfaedah. Kalau sekarang mungkin ngocehnya di medsos begitu ya, atau di WA, di grup WA kan. Ini bahaya juga, hati-hati gitu ya. Dan rofas dan perkataan yang menjurus kepada porno ya, menggoda wanita misalkan ya, mengatakan hal-hal yang menjurus kepada perbuatan mesum. Kemudian apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil kepadamu, katakanlah kepadanya, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Jadi jangan diladenin. Kalau puasa itu memang semuanya harus ditahan, harus puasa, menahan diri gitu, namanya juga puasa. Jadi kalau ada orang yang usil kepada kita, jangan kemudian mentang-mentang berani langsung diladenin. Jangan, sayang puasa kita akan menjadi sia-sia begitu kan. Makanya dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin dalam hal ini, ketika ini bukan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, ya bukan berarti saya nggak berani sama Anda, tapi saya sedang puasa gitu. Maka saya tidak meladenin Anda. Ya, maka Rasulullah SAW ya mengajarkan kepada kita, kalau ada orang yang mengganggu kita, mengusilin kita, ya mengajak berantem, bertengkar sama kita, katakan saya sedang puasa, saya sedang puasa. Ya artinya jangan kemudian diladenin malah berantem begitu ya. Nah ini kemudian yang terakhir yang harus diperhatikan supaya puasa kita tidak sia-sia adalah jangan berbuat maksiat ataupun dosa-dosa gitu ya. Kenapa? Ya kalau kita menjalankan ibadah puasa ini dengan meninggalkan apa-apa yang sebenarnya di luar bulan Ramadan itu halal buat kita, makan dan minum gitu kan, pemirsa dan kaum muslimin. Makan minum, berhubungan suami istri itu kan halal buat kita di luar bulan Ramadan. Tapi di bulan Ramadan kita tinggalkan itu. Ya, karena ingin bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah. Ya. Ini hal yang halal. Ya, ketika bulan Ramadan kemudian nggak boleh, apalagi hal yang haram ketika di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ya juga tidak boleh, jangan dilakukan. Ya misalkan masalah kedoliman, ya pokoknya perbuatan dosa itu. Begitu ya. Nah ini dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali tadi ya, saya kutipkan sebagiannya. Beliau mengatakan, ketahuilah amalan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan berbagai syahwat yang sebenarnya ini dihalalkan di luar bulan Ramadan, seperti makan minum, menggauli atau berhubungan badan suami istri, tidak akan sempurna hingga seseorang mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan perkara yang dia larang, yaitu tentang dusta, berbuat zalim, ya, permusuhan di antara manusia, tentang masalah darah, harta, kehormatan, dan dosa-dosa yang lainnya tentunya. Artinya itu dilarang semuanya di luar bulan Ramadan pun, apalagi di luar Ramadan. Jadi nggak sempurna kalau puasa kita tanpa meninggalkan dosa-dosa maksiat itu. Jabir bin Abdillah mengatakan, seandainya kamu berpuasa, maka hendaknya pendengaranmu, penglihatanmu, lisanmu turut berpuasa dari dusta dan hal-hal haram, serta janganlah kamu menyakiti tetangga. Bersikap tenang dan berwibawalah dari puasamu. Janganlah kamu jadikan hari puasamu dan hari tidak berpuasamu sama saja. Ya, ini nasihat yang sangat bagus dari seorang ulama bernama Jabir bin Abdillah. Ya, kemudian Ibnu Rajab mengatakan ini satu perkataan, ahwanus siyam tarkus syarab wa ta'am. Tingkatan puasa yang paling rendah hanya meninggalkan minum dan makan saja. Nah ini pemirsa kaum muslimin yang berbahagia. Di antaranya ada kurang lebihnya 4 poin dengan cabang-cabang poin yang tadi disampaikan. Ya, agar puasa kita tidak sia-sia, kita perhatikan 4 poin tersebut. Di antaranya yang pertama, harus ikhlas dalam ibadah puasa kita, harus hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah puasa kita kita bekali dengan ilmu, begitu ya. Artinya kita murojaah lagi buku kita buka lagi kitab kita ya, untuk masalah-masalah puasa ini ya. Kemudian yang ketiga, kita berusaha untuk meneladani Rasulullah, bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam mengisi bulan Ramadan ini ya, baik di siang hari ataupun di malam harinya. Dan yang keempat adalah meninggalkan perkataan dusta, perkataan sia-sia, perkataan keji, jorok ya, atau perkataan rofas, porno, dan meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Saya kembalikan kepada MC kita, akhina Khairman Saleh. Terima kasih. Syukron jazakallahu khairan katsir. Kami mengucapkan terima kasih atas materinya dan juga tausiahnya untuk kita semua pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala
apa-apa yang sudah kita dengar dan kita saksikan pada malam hari ini terkait tentang pembahasan bagaimana puasa Anda supaya tidak sia-sia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan-amalan ibadah kita di bulan suci Ramadan, amalan ibadah siam, salat, zikir, baca Quran dan seterusnya, agar kita di akhir Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Anas yang sudah hadir pada malam hari ini menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan ilmunya barokah dan bermanfaat. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada para pemirsa Hasmi TV di rumah, dan saya juga sebagai moderator mewakili kerabat tugas pada malam hari ini mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan memohon maaf atas segala kekurangannya. Dan marilah sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. قم وغني يا حمام إن جرحي لا ينام قم وغني يا حمام إن جرحي لا ينام قم وغني قد مللنا زيف راية السلام قم وغني قد مللنا زيف راية السلام زيف راية السلام غني للعرب جراح يا ترى من ذا الملام غزة الأبطال أمست تشتكي جور اللئام غني للعرب جراح يا ترى من ذا الملام غزة الأبطال أمست تشتكي جور اللئام. Hasmi TV, media kebangkitan Islam.